Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini pada semangat semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya, agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Jadi, kelanjutan yang minggu kemarin. Anak-anak, setiap tahun di daerah kita atau negara kita selalu merayakan yang namanya Maulid Nabi. Nah, siapa di antara kalian yang tahu apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi kita. Nabi kita siapa anak-anak? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan Nabi Muhammad inilah yang membawa agama Islam sampai saat ini. Anak-anak, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Ada yang tahu? Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Saat Nabi Muhammad dilahirkan, ada seorang yang membantu proses kelahirannya, yaitu seorang bidan yang bernama Siti Syifaq. Jadi, bidan inilah yang membantu saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad juga seperti kita, mempunyai ayah, mempunyai ibu, mempunyai kakek dan paman. Nah, coba siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib. Nah, ini anak-anak jangan sampai keliru ya di antara kakek dan pamannya. Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kota Mekah anak-anak. Disinilah Nabi kita dilahirkan. Coba kita amati ya. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya 3 bulan. Nah, mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, sang kakek Abdul Muthalib sangat bahagia dan sangat senang. Sampai si bayi Nabi Muhammad didekap, diciumnya, bahkan diajak lari mengelilingi Ka'bah. Nah, ini anak-anak, kemudian Abdul Muthalib, kakeknya tadi, memberi nama cucu kesayangannya dengan nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad ini adalah keturunan Bani Hashim dari suku Quraisy. Bani Hashim ini adalah salah satu kabilah yang sangat dimuliakan di suku Quraisy. Karena itu, kakek Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat dihormati di suku Quraisy. Sehingga kakek Abdul Muthalib ini di suku Quraisy mempunyai jabatan Sikuhyah, yaitu pengawasan sumur Zam-Zam. Jadi, kalau ada tamu dari luar kota Arab atau luar kota Mekah yang menyiapkan dan menyediakan air Zam-Zam adalah kakek Nabi Muhammad. Anak-anak, ketika Nabi Muhammad lahir,
banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah keluarnya cahaya yang terang benderang, kemudian api di negara Persia, sembahan kaum Majusi yang hidup beribu-ribu tahun tidak pernah padam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api ini mendadak mati, anak-anak. Nah, peristiwa yang tidak kalah luar biasanya ini adalah penyerangan pasukan gajah. Penyerangan pasukan gajah ini dipimpin oleh seorang raja, Abraha dari Yaman. Nah, pasukan ini ketika Nabi Muhammad lahir, beratus pasukan gajah ini datang menyerang Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan gajah ini mendekati Ka'bah, dihadanglah oleh tentara Allah. Ayo, apa tentara Allah, anak-anak? Ya, burung ababil. Nah, burung ababil ini dikasih senjata oleh Allah yang sangat luar biasa. Senjatanya apa, ayo? Senjatanya yaitu kerikil kecil, tapi panasnya luar biasa. Karena apa? Karena kerikil kecil ini diambil dari neraka. Nah, kerikil yang dibawa oleh burung ababil ini disebut dengan sijil. Apa, anak-anak? Sijil. Jadi, sijil ini kerikil yang panas sekali yang diambil dari neraka. Kita bayangkan ya, satu burung membawa satu kerikil. Padahal satu kerikil kalau jatuh ke gajah, gajahnya langsung tembus, anak-anak. Panasnya sampai gajahnya mati. Nah, disinilah anak-anak, pasukan gajah yang dipimpin Abraha dihancurkan oleh tentara Allah yang bernama burung ababil. Pasukan gajah yang dipimpin Abraha kalah, anak-anak, hancur, lari, sampai akhirnya Raja Abraham pun meninggal. Nah, ini anak-anak, peristiwa penyerangan pasukan gajah inilah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Ini nanti bisa kalian baca beserta artinya biar kalian tahu ya. Oh iya, penyerangan gajah ini ternyata disebut juga di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, mulai sekarang kalian tahu kenapa sih kelahiran Nabi Muhammad ini disebut tahun gajah. Karena pada waktu kelahiran Nabi Muhammad ada penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Pada masa Arab dulu, tradisi masyarakat Arab kalau mempunyai anak disusui ke wanita lain. Jadi, kalau punya anak bayi disusukan ke wanita lain, kenapa? Agar bayi yang dilahirkannya itu tumbuh di lingkungan yang baik dan dapat berbahasa Arab dengan santun. Nah, di sini anak-anak, ada 3 wanita mulia yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Ayo, ada yang tahu siapa mereka? Nah, 3 wanita tersebut yaitu Siti Aminah, yang kedua adalah Siti Tuswaibah, dan yang ketiga adalah Siti Halimah. Nah, dari ketiga wanita mulia ini, yang paling lama menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad adalah Siti Halimah. Jadi, Siti Halimah ini menyusui selama 2 tahun dan mengasuhnya selama 4 tahun. Anak-anak, peristiwa pada masa kanak-kanak Rasulullah juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Jadi Nabi Muhammad umur 5 bulan sudah bisa berjalan dan umur 9 bulan sudah berbicara lancar. Kemudian umur 2 tahun Nabi kita sudah bisa mengembala kambing.
Dan keistimewaan yang luar biasa lagi, kemampuan Nabi Muhammad pergi selalu dilindungi awan. Nah, ini anak-anak, yang ketika umur 4 tahun Nabi Muhammad sedang asyik bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang yang berbaju putih-putih, anak-anak. Dan kemudian Muhammad dibawa, melihat itu teman-temannya lari, bilang pada Siti Halimah bahwa Nabi Muhammad telah dibawa oleh 2 orang. Nah, dengan kejadian itu, anak-anak Siti Halimah beserta suami lari mencari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditemukan, Nabi Muhammad sudah tergeletak dalam keadaan lemas, pucat, anak-anak. Kemudian Nabi Muhammad ditanya oleh Siti Halimah, "Ada kejadian apa, anakku?" Ternyata Nabi Muhammad cerita bahwa dia telah dibawa oleh 2 orang besar dan berpakaian putih-putih. Kemudian Nabi Muhammad dibaringkan, terus dibelahlah dadanya, dikeluarkan seluruh kotorannya dan dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi. Itu Nabi Muhammad cerita kepada Halimah. Akhirnya, melihat kejadian seperti itu anak-anak, Siti Halimah ada kekhawatiran. Kemudian Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Setelah diasuh ibunya selama 2 tahun, umur 6 tahun Nabi Muhammad dianggap sudah mampu diajak berjalan jauh. Akhirnya Nabi Muhammad diajak ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Nah, setelah pulang perjalanan dari ziarah makam ayahnya, ibunya di tengah perjalanan sakit, anak-anak. Sakit parah dan akhirnya istirahat di desa Abwa, di salah satu penduduk di sana. Tapi penyakitnya tak kunjung sembuh dan sampai akhirnya ibu Nabi Muhammad wafat di desa itu juga, desa Abwa. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad ini ditinggal wafat ibunya di umur 6 tahun. Nah, sepeninggalan ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Diasuh, disayang sampai umur 8 tahun. Jadi anak-anak, kakek Nabi Muhammad meninggal itu ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Terus Nabi Muhammad dididik dan diasuh oleh pamannya sampai dewasa. Pamannya siapa anak-anak? Abu Tholib. Nah anak-anak, pesan Bu Guru adalah jangan lupa membaca SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, apalagi kisah Nabi kita, supaya kalian paham dan tahu betul kisah Nabi kita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya kita akhiri pembelajaran hari ini, dan jangan lupa sholat 5 waktunya, selalu membantu orang tua, dan selalu menjaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.